Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwata Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya bersama guru kita, Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA, Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Nah, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, ada Radio M di FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amumba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA, Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Solo, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Rahmat? Alhamdulillah sehat, Ustadz. Bagaimana Ustadz kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa semua juga sehat, antum juga sehat semuanya. Allahumma amin. Nah, Ustadz, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Allah yabarik fik. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa meluangkan waktunya untuk bisa menghubungi kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Tip, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Naam, tafadhal. Tip. Pertanyaan pertama dari Ilham di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah libur Sabtu dan Ahad seorang karyawan setiap pekan termasuk tasyabbuh terhadap orang kafir? Lalu bagaimana jika di posisi pemilik perusahaan yang karyawannya ada yang muslim dan non-muslim? Apakah memberikan libur di hari Ahad dan hari keagamaan selain Idul Fitri dan Idul Adha termasuk membantu dalam dosa, meskipun pemilik perusahaan tersebut hanya ingin mengikuti peraturan libur dari pemerintah dan mengingkari perayaan hari keagamaan mereka? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala amma ba'd. Terkait dengan menjadikan hari Sabtu dan Ahad sebagai hari libur, itu tidak termasuk tasyabbuh bil kufar, karena itu bukan menjadi ciri khas orang kafir. Yang dilarang itu adalah ketika perbuatan tersebut atau perkataan tersebut menjadi ciri khas. Begitu dilihat, orang langsung mengira ini bukan orang Islam. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar menjadikan hari Sabtu atau hari Ahad sebagai hari libur, kan tidak menjadi ciri khas orang kafir. Tidak serta-merta orang itu langsung dianggap sebagai orang kafir. Oleh karena itu ini tidak masuk ke dalam ranah tasyabbuh bil kufar. Demikian juga misalnya mengikuti peraturan yang memang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memberikan
libur atau tidak mempekerjakan karyawannya pada tanggal-tanggal yang sifatnya merah, kalau memang peraturannya seperti itu ya tidak mengapa. Apalagi yang bersangkutan kan sudah mengatakan dia secara nuraninya tidak menyetujui perayaan-perayaan non-muslim tersebut. Namun karena itu bagian dari kemajemukan, ya mau tidak mau diberikan izin. Insya Allah itu tidak berdosa. Wallahu a'lam. Masya Allah, nah Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Ilham di Bogor, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Mardiana di Sumatera Selatan, Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya seorang petugas medis di sebuah institusi pemerintah. Saya pernah pergi mengawal mahasiswa mengikuti perlombaan olahraga selama 2 minggu di luar kota. Saya berangkat bersama petugas medis lainnya laki-laki dan petugas non-medis lain baik laki-laki dan perempuan. Suami saya mengizinkan saya untuk berangkat. Saat itu teman-teman yang lain tidak bisa berangkat karena ada halangan. Di institusi kami hanya ada 3 petugas medis laki-laki. Pertanyaannya, apakah saya berdosa safar tanpa mahram ya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, itu kembali kepada sejauh mana urgensi kepergian dia itu. Kalau itu sesuatu yang menjadi darurat ya, kondisi yang sifatnya darurat, kalau dia tidak ikut pergi maka akan menimbulkan akibat yang itu fatal ya. Misal yang bisa dikirim ke sana adalah salah satunya dia dan beberapa temannya ini. Tidak ada lagi yang bisa dikirim ke sana karena keahlian itu tidak mereka miliki misalnya. Sedangkan di daerah sana itu sangat membutuhkan dan kekurangan sekali. Maka dalam kondisi seperti ini, insya Allah itu menjadi ada keringanan ya. Li'annal qa'idah, karena kaidahnya mengatakan ad-darurat tubihu al-mahdzurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu menjadikan hal-hal yang terlarang menjadi boleh selama status darurat itu masih ada. Tapi kalau itu tidak bersifat darurat, bisa dia tidak pergi, nggak ada masalah, tidak mengakibatkan kerugian-kerugian material, tidak mengakibatkan tekanan, intimidasi dan lain sebagainya, maka saya berpendapat wanita tidak boleh safar tanpa mahram. Sehingga dia berdosa dalam hal ini. Kalau tidak dalam kondisi darurat. Nah. Masya Allah, nah Ustaz. Barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Mardiana di Sumatera, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari website. Dari Yos Rosida di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Yang pertama, saya harus bagaimana kepada orang atau saudara yang senang bersedekah namun ketika lain waktu misalkan sedang marah, dia akan mengungkit pemberiannya. Yang kedua, apakah saya tetap terima bila ia memberi sesuatu lagi Ustadz? Haruskah saya kembalikan apa-apa yang sudah diberikan untuk saya, misalkan makanan atau hadiah, atau apapun yang sudah tidak ada lagi barang dan wujudnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, Allah barik fiik. Terkait barang yang sudah diberikan, kemudian diungkit-ungkit, maka Anda tidak wajib mengembalikannya kembali ya, karena sudah sah ketika barang itu sudah diserah terimakan, dan dia menyerah terimakannya itu atas kesadaran dia tanpa ada paksaan, ya, maka itu sah menjadi milik Anda. Kalau memang barang itu tadinya milik dia, dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain, maka itu menjadi sah. Yang kedua, apakah sebaiknya diterima lagi? Kalau memang seperti itu, Anda tidak merasa nyaman dengan diungkit-ungkit, ya nggak usah diterima. Udah, begitu aja. Ditolak saja baik-baik, tidak ada masalah insya Allah. Dan tidak wajib mengembalikan. Nah. Masya Allah, Ustaz. Syukron, jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami.
Dan ikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa hubungi kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Nah Ustadz, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di DKI Jakarta, Jakarta Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kalau terus-menerus berpuasa sunnah Senin dan Kamis, maka terancam dosa sebesar gunung Arafah. Pertanyaan kedua, juga ada ustadz yang pernah mengatakan bahwa bila kita rutin sholat duha, maka akhirnya kita merasakan sholat duha menjadi suatu kewajiban. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Terkait yang pertama, apabila seseorang itu rutin puasa Senin Kemis, dia akan menanggung dosa sebesar apa? Sebesar gunung Bukit Arafah. Nah, Ustaz katanya. Saya nggak pernah mendengar ya. Itu saya rasa itu bukan bahasa hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang merutinkan sholat duha, maka apa tadi? Biasa saja. Sholat menjadi suatu kewajiban, katanya Ustaz. Itu juga tidak mutlak seperti itu. Tergantung dia meniatkannya sebagai sholat sunnah ataukah sebagai apa. Kalau dia tidak meniatkan sebagai sholat wajib, dia tidak menganggap, tidak berkeyakinan bahwa sholat duha itu wajib, maka tidak ada masalah. Sunnah dirutinkan itu tidak menjadi maksiat, tidak. Walaupun memang yang dipraktekkan oleh Nabi, beliau tidak merutinkan sholat duha. Ya, beliau tidak merutinkan sholat duha, ya. Namun tidak berarti orang yang rajin mengamalkan sholat duha dan dia tetap meyakininya sebagai ibadah sunnah tidak menjadi sesuatu yang tercela. Jadi kedua statement itu tidak benar. Nah Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Dio di Sumatera Barat, Kabupaten Solok. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ketika kapan dikatakan ada uzur, diizinkan menunda atau tidak mengerjakan ibadah baik wajib maupun ibadah sunnah, dan kapan dikatakan bermudah-mudahan dalam beribadah ya Ustadz? Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Apa tadi yang pertama, saya kurang jelas itu. Yang pertama, ketika kapan dikatakan ada uzur, diizinkan menunda atau tidak mengerjakan ibadah wajib maupun sunnah, katanya Ustadz. Thayyib. Kalau ibadah sunnah memang tidak wajib dari sononya ya. Jadi nggak perlu ada uzur. Selama dia hukumnya sunnah, maka sunnah itu kan definisinya ma uthiba fa'iluhu wa lam yu'aqab tarikuhu. Sesuatu yang bila dikerjakan dia akan dapat pahala, tapi ketika tidak dikerjakan tidak berdosa, nggak akan ada hukuman apa-apa. Boleh ditinggalkan tapi lebih baik dikerjakan. Itu namanya sesuatu yang hukumnya sunnah. Kebalikannya adalah makruh. Boleh dikerjakan tetapi lebih baik ditinggalkan. Itu kalau makruh. Kalau sunnah boleh ditinggalkan tetapi lebih baik dikerjakan. Jadi kalau yang ditanyakan ibadah sunnah kapan boleh ditinggalkan, ya silahkan. Nggak pernah ada larangan untuk meninggalkan ibadah yang statusnya itu hukumnya sunnah. Kalau yang wajib pada dasarnya tidak boleh ditinggalkan. Yang namanya kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan, kecuali bila dia tidak mampu melaksanakan kewajiban itu. Satu, tidak mampunya ini karena secara fisik tidak mampu, atau secara finansial tidak mampu, atau alasan lainnya. Contoh, haji yang pertama, hukumnya kan wajib, bahkan rukun di antara rukun-rukun Islam. Kalau dia nggak punya duit, ya nggak mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib. Atau fisiknya nggak kuat untuk haji. Saya udah nggak kuat lagi ini, naik di atas kendaraan berjam-jam. Ya sudah, nggak wajib Anda haji.
Contoh lainnya zakat. Zakat itu ada syaratnya. Kalau nggak terpenuhi syarat-syaratnya berarti belum diperintahkan. Contoh lainnya misalnya ibadah apalagi ya, hijrah. Ya, misalnya dia tinggal di tengah-tengah komunitas yang rusak, ya isinya orang-orang yang tidak baik di situ, dan dia khawatir dirinya atau keluarganya akan terpengaruh dengan pengaruh yang buruk, maka dia diperintahkan untuk hijrah. Namun kalau dia nggak punya kemampuan secara finansial, tidak tahu saya harus hijrah kemana, ya, nggak tahu jalannya, maka perintah ini pun juga gugur. Jadi kapan seseorang itu diperbolehkan meninggalkan kewajiban? Manakala dia tidak mampu melaksanakan kewajiban atau dia lupa. Jadi lupa ini menjadikan dia tidak berdosa. Bukan berarti kalau dia sudah ingat tetap nggak apa-apa, tidak. Tapi selagi dia lupa, dia nggak berdosa. Contoh, sholat 5 waktu. Duhur, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Wajib dikerjakan. Ketika dia lupa nggak sholat maghrib, ingat-ingatnya baru besok subuh. Isya dia sholat, subuh dia sholat. Setelah sholat subuh dia baru ingat, ya Allah, saya tadi malam nggak sholat maghrib nih. Selama dia lupa tadi dia nggak berdosa. Tapi begitu dia ingat dia harus tunaikan sholat wajibnya. Jadi itu mungkin yang saya bisa simpulkan ya, ketika dia terpaksa, ketika dia tidak mampu secara Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Kita hanya diperintahkan untuk melakukan semampu kita. Di luar itu tidak wajib kita lakukan. Atau ketika dia lupa. Nah, Masya Allah Ustaz. Nah Ustaz, terkait kapan dikatakan bermudah-mudahan dalam beribadah katanya Ustaz? Apakah ada contohnya? Dikatakan bermudah-mudahan dalam beribadah, itu biasanya kita harus tahu dulu batasan minimalnya ibadah itu dikategorikan sah itu seperti apa. Ya, ketika kita tahu kategori minimal sebuah ibadah dikatakan sah, yaitu pertama semua syaratnya dia penuhi. Kemudian yang kedua, semua rukunnya dia laksanakan. Dan yang ketiga, semua pembatalnya dia hindari. Ini ibadahnya dinyatakan sebagai ibadah yang sah. Apa beda antara syarat dan rukun? Syarat itu tidak berkaitan langsung dengan ibadah itu. Tidak masuk dalam hakikat ibadah itu. Itu namanya syarat. Dia di luar. Tapi dia harus ada terus. Sejak awal pelaksanaan ibadah sampai selesainya ibadah, nggak boleh syaratnya ada yang batal. Ketika syaratnya itu ada yang batal di tengah-tengah, maka ibadahnya akan ikut batal. Itu definisi syarat. Ma yalzamu min wujudihi, ma yalzamu min adamihi al-adam, wala yalzam min wujudihi wujudun wala adamun lidzatih. Itu definisi ulama-ulama usul fikih terkait apa yang dimaksud dengan syarat. Sesuatu yang kalau dia itu tidak ada, maka konsekuensinya yang dipersyarat apa ya istilahnya ya. Syarat itu adalah kalau sampai nggak terpenuhi, maka hal itu dianggap tidak ada. Tapi kalau dia terpenuhi, tidak otomatis hal tersebut ada. Bisa jadi dia terwujud, bisa jadi dia juga belum terwujud. Tapi kalau syaratnya nggak ada, mau kayak apapun dianggap tidak ada. Contohnya sholat. Apa syarat-syarat sahnya sholat? Di antaranya adalah toharoh. Bersuci secara fisik. Tidak ada najis di badannya dia. Nggak ada najis di pakaiannya dia. Nggak ada najis di tempatnya dia. Kemudian dia mengangkat hadasnya bisa dengan berwudu. Atau kalau nggak bisa wudu dengan tayamum. Atau dengan mandi junub. Itu salah satu syarat sholat. Tapi sholat itu sendiri kan bukan wudhu. Bukan juga tayamum.
bukan juga membersihkan badan dari najis. Itu kan bukan sholat. Definisi sholat tidak menyebutkan hal itu kan. Tapi kalau dia dalam keadaan najis, badannya najis, berlumuran najis, padahal dia bisa ganti, dia pakai sholat, mau 1000 rakaat dianggap dia belum sholat, 0 rakaat. Itu namanya syarat. Ada yang namanya rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang memang menyusun suatu ibadah. Rukun-rukun sholat ada takbiratul ihram, ada al-fatihah, ya, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Itulah yang mendefinisikan sebuah sholat sampai salam. Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, rukun-rukunnya ditunaikan dan semua pembatalnya dihindari, maka ibadah itu dikategorikan sah. Kalau dia kurang sempurna dalam syarat ataupun dalam rukunnya, ya ini barangkali yang masuk kategori bermudah-mudahan dalam ibadah. Misalnya di antara syarat sahnya sholat kan tepat pada waktunya. Tidak sebelum waktu, tidak juga di luar waktu. Ya, ketika dia masih sholat pada waktunya, dia tidak dikatakan bergampang-gampangan atau bermudah-mudahan, menunda-nunda sholat, enggak. Kan masih waktunya. Demikian juga menghadap kiblatnya. Dia tahu kiblatnya ke sana, dia sengaja miring ke sana. Nah, ini masuk kategori bermudah-mudahan. Dia tahu rukun sholat itu diantaranya adalah membaca Al-Fatihah. Dia asal-asalan baca Al-Fatihahnya, dikurangin 1 ayat. Ini masuk kategori bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan ini bisa jadi berkonsekuensi nggak sah ibadahnya. Namun bisa juga berkurang pahalanya, walaupun masih dianggap sah. Ya, mungkin itu ya definisi bermudah-mudahan dalam ibadah itu seperti itu. Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, berikutnya Islam, azani Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Baik, Ustadz, kita lanjutkan pertanyaan dari Bapak Suhardi di Riau, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum. Saya sebagai salah satu anggota Satpam Security di salah satu masjid pemerintah, dan di wilayah masjid tempat saya bekerja ada namanya gedung muamalah. Di sana disewakan untuk kepentingan umum seperti acara nikahan, seminar dan lain-lain. Namun beberapa kasus terkadang ada pihak penyewa memainkan alat musik di dalam gedung yang disewakan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah pekerjaan saya itu halal ya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Dia menyewakan gedung? Dia bekerja sebagai security Ustadz, hanya menjaga saja. Oh, security. Dia menjaga keamanan gedung itu ya? Nah, gedung dan masjid tersebut. Kadang-kadang disewa, ada alat musiknya gitu ya. Taib. Selagi niat dia menjadi security di situ adalah bukan untuk mengamankan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ya, maka dia tidak berdosa di situ. Karena itu bukanlah bentuk ta'awun yang bersifat langsung. Yang terlarang itu adalah manakala seseorang ini langsung terlibat bahu-membahu dalam perbuatan maksiat. Di sini kan peran dia tidak langsung. Artinya kemaksiatan itu bukan tergantung dengan ada tidaknya security kan. Bukan gitu loh. Jadi dia tidak langsung terlibat dalam perbuatan maksiat tersebut. Maka syaratnya supaya tidak berdosa, dia jangan ada niat untuk membantu orang-orang yang bermaksiat atau ikut mendukung atau ikut memfasilitasi. Selama tidak ada niat itu, maka insya Allah tetap halal dia. Gajinya adalah gaji yang halal. Nah, Masya Allah.
Nah, Ustaz, mengucapkan jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Suhardi di Riau, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ini tentang Bismillah dari Melia di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana Assalamualaikum. sikap seseorang bila di tempat tinggal, menetap atau mengontrak misalnya, dengan orang yang ada alirannya Syiah. Dia tahu bahwa tetangganya itu aliran Syiah, namun tetangga yang lain tidak mengetahui. Hanya sebagian masyarakat saja, belum sampai kepada RT dan RW setempat. Langkahnya harus bagaimana? Apakah harus pindah rumah, tidak tinggal di situ, ataukah bagaimana ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, kalau memang tetangga yang Syiah ini suka melakukan ritual-ritual sesat mereka dan itu berpengaruh kepada dirinya atau istrinya, anggota keluarganya, dia khawatir akan terpengaruh. Sedangkan orang-orang yang ada di situ tidak peduli dengan Syiah atau apa aliran sesat pun mereka tidak peduli, mereka membiarkan saja. Maka itu bisa menjadi pertimbangan untuk pindah. Tapi kalau tidak ada pengaruh apapun, mereka datang tinggal di situ, tidak suka melakukan perbuatan-perbuatan ritual-ritual mereka yang membahayakan akidah dirinya maupun anak-anaknya, maka tidak ada masalah. Jangankan bertentangan dengan Syiah, bertentangan dengan Yahudi pun tidak ada masalah. Nah, jadi tergantung pada ada tidaknya madarat yang ditimbulkan dari bertetangga dengan mereka, dan bisakah dia itu menolak madarat tersebut, melindungi dirinya dari madarat tersebut. Kalau madaratnya ada, dia nggak bisa melindungi dirinya dari madarat itu, dia tidak bisa membentengi keluarganya dari gangguan mereka, maka hijrahlah atau pindah ke tempat lain. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Sidik di Riau. Bapak Sidik di Riau. Silakan Bapak Sidik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sidik. Silakan. Ya begini Pak Ustaz, saya pernah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Jeddah. Itu berangkat jam 7 sampai Jeddah itu sekitar jam 2. Setelah sholat kami tidak kebingungan. Tetapi ketika kami pulang dari ibadah itu, berangkat itu pesawat itu jam 4 pagi, belum masuk waktu subuh. Nah, jadi begitu jam 4 pesawat itu langsung landing berangkat sampai Jakarta itu maghrib. Jadi kami itu ambil inisiatif begitu pesawat landing sekitar 10 menit itu, sebenarnya kalau di bawah itu belum masuk gitu waktu subuh, cuman di atas itu sudah terang betul, itu kan sudah terang. Jadi kami ambil inisiatif untuk sholat subuh dengan menghadap ke bangku yang saya dudukin dengan sholat isyarat. Itu inisiatif saya. Terus untuk zuhurnya itu saya itu berkode kepada pramugari, apabila waktu zuhur dan asar tiba, tolong kami kasih tahu supaya kami bisa menjalankan sholat seperti yang tadi saya laksanakan. Kan? Jadi kami zuhur dan asar kami jamak qashar. Ketika maghrib dan isya kami sudah turun di bawah, jadi kami lakukan di Jakarta. Jadi tapi sepengetahuan saya, orang-orang yang ada di sekitar saya itu tidak melaksanakan, Pak Ustadz. Jadi apakah saya yang benar, apakah saya yang salah? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, sekarang kondisi saya sedang sakit, yaitu sakit dada. Dada saya sakit betul kalau untuk sholat. Jadi kalau untuk ruku itu sakit sekali. Jadi saya rukunya tidak sempurna, Pak Ustadz. Hanya rukunya itu memang berdiri sholat saya, cuman rukunya itu hanya sampai setengahnya. Itu apa sah apa tidak, Pak Ustadz? Karena sakit sekali, apalagi kalau sujud, Pak Ustadz. Itu sakit betul, tapi kalau sujud bisa saya paksakan sampai menyentuh ke lantai, Pak Ustadz. Itu saja, Pak Ustadz, pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan saya dapat hikmahnya, Pak Ustadz. Assalamualaikum
Assalamualaikum Amin. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Sidik atas antusiasmenya untuk bertanya, untuk kesempurnaan ibadah antum, ya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan sakit dada antum dan Allah sehatkan antum dan juga kita semua para pemirsa Fatwa TV dan seluruh kaum muslimin. Amin. Terkait dengan sholat yang Bapak lakukan ketika di pesawat, sholat subuh itu sudah benar, ya, sudah benar, karena memang waktu subuh itu punya tanda. Kalau tadi tandanya nggak kelihatan karena di bawah, kemudian Bapak terbang ke atas menjadi kelihatan, dan Bapak kan tetap berada di atas selama beberapa waktu. Maka yang menjadi patokan adalah setelah dia terlihat, bukan ketika masih di bawah. Demikian juga kalau Bapak misalnya kebetulan itu terbang dari arah barat atau dari arah timur ke barat, ya, dari Indonesia mau ke Tanah Suci misalnya, ketika bulan Ramadan. Nah, itu sering terjadi itu. Kan kita mengikuti arah jalannya matahari kalau ke barat itu. Matahari kan dari timur ke barat. Nah, seandainya dia tidak take off, maka maghrib itu mungkin tinggal 5 atau 10 menit lagi. Tapi karena dia take off, kelihatan lagi tuh matahari. Nah, ini dia tetap berpuasa karena dia belum melihat tenggelamnya matahari. Ketika dia take off, matahari belum tenggelam. Kalau dia take off-nya setelah itu tenggelam, kemudian dia sudah naik, sudah take off, kelihatan lagi, maka tidak ada masalah. Tetap dia sempurnakan puasanya dengan berbuka, ya, dengan berbuka. Tapi ketika dia ini take off sebelum itu tenggelam, maka dia masih melanjutkan puasanya. Atau berangkatnya siang, dari Indonesia siang, nggak tenggelam-tenggelam, ya sudah. Dia masih belum berbuka karena waktunya belum tiba. Adapun terkait dengan sholat, apa yang Anda lakukan sudah benar karena memang itu kewajiban dan sudah kelihatan waktu subuhnya, ya sholat. Demikian juga zuhur dan asar ketika ada di pesawat dan landingnya itu bisa dipastikan sudah lewat waktu asar, maka wajib sholat di atas pesawat, tidak menunda. Karena kita tahu ini pesawat landing udah masuk maghrib dan nggak bisa asar itu digabung dengan maghrib, apalagi zuhur nggak bisa digabung dengan maghrib, zuhur hanya bisa digabung dengan asar, ya. Jadi selagi dia tahu dirinya akan landing setelah lewatnya waktu zuhur dan asar, maka dia harus sholat saat di atas pesawat. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sudah benar. Semoga Allah menerima amal ibadah itu. Kemudian terkait dengan tidak bisa ruku karena sakit dadanya, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak silahkan ruku semampunya saja. Agak miring dikit nggak apa-apa. Nggak bisa miring sama sekali, ya dengan anggukan kepala. Nggak bisa juga mengangguk kepala, maka dengan isyarat. Ya, demikian juga sujudnya. Kalau memang sakit nggak bisa ya sudah semampunya dia sujud. Dengan misalnya kalau ruku itu miringnya dikit, sujud tambah dikit lagi miringnya. Ya, intinya sebisa mungkin dia jadikan posisi sujudnya itu lebih rendah daripada posisi rukunya. Tapi tadi dibilang kalau sujud masih bisa ditahan-tahankan, dipaksakan masih bisa. Maka berarti tinggal masalah ruku saja dan itu sifatnya sesuai kemampuan. Wallahu a'lam. Dan Ustaz syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Sidik di Riau, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Kadan di Cianjur. Silakan Bapak. Ya, syukuran Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini tentang masalah lupa di dalam sholat Ustaz. Saya pernah mengalami beberapa waktu yang lalu. Jadi saya imam itu yang seharusnya di dalam sholat itu kan sholat isya kasusnya Ustaz. Seharusnya
seharusnya rakaat ketiga berdiri, kemudian si imam itu langsung duduk, Ustadz. Saya kan seorang tunanetra, Ustadz, jadi nggak bisa lihat. Jadi saya langsung berdiri mendahului imam. Setelah saya sempurna berdiri, baru ada makmum yang lain mengucapkan tasbih, kemudian imam berdiri, Ustadz. Jadi yang saya tanyakan, apakah dengan saya berdiri mendahului imam itu merusak ataupun sah salat saya atau tidak, Ustadz? Baik. Kemudian yang kedua, ketika imam kelebihan rakaat sudah diperingatkan dengan membaca tasbih, kemudian sudah terlanjur berdiri sempurna, ada makmum yang ikut berdiri, ada juga yang duduk menunggu. Yang benar itu yang mana? Apakah kedua-duanya benar ataupun salah satunya saja, Ustaz, yang benar yang mana, Ustaz? Baik. Cukup Bapak Kadan ya. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung tadi tindakan yang pertama itu dilakukan karena beliau tunanetra, tidak melihat, maka tidak berdosa. Ya. Adapun yang kedua, imamnya salah, diingatkan dengan tasbih, tetap saja dia dalam gerakan yang salahnya itu. Namun ada sebagian makmum yang tidak mengikuti imam. Sepertinya yang saya pahami adalah tidak tasyahud awal ya. Tidak tasyahud awal nih kesalahan. Jadi imamnya itu harusnya dia duduk, tapi tetap aja dia bangun. Nah, makmumnya ada sebagian yang duduk, ada sebagian yang bangun. Kalau kasusnya lupa tasyahud awal seperti ini, maka makmum mengikuti imam. Ketika imam sudah benar-benar berdiri, maka ya sudah, ini gugur. Dia nanti ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kasusnya imamnya nambahin 1 rakaat, harusnya ini maghrib, rakaat ketiga duduk, dia tambah lagi 1 rakaat, udah dikasih tasbih, dia tetap nambah 1 rakaat, maka tidak diikuti karena tidak ada alasan untuk membenarkan sholat maghrib 4 rakaat, nggak ada alasan, tetap makmumnya duduk, gitu. Atau sholat duhur, sholat asar, sholat isya, dia bangun lagi ke rakaat kelima, lupa mungkin dikiranya baru rakaat keempat, padahal sudah selesai rakaat keempat, harusnya dia tasyahud akhir, dia malah tetap bangun ke rakaat kelima. Ini juga tidak diikuti karena tidak ada alasan sama sekali untuk menambah menjadi 5 rakaat. Nah, Masya Allah, nah Ustaz. Atau sholat subuh udah 2 rakaat, harusnya duduk, dia tambah lagi ke yang ketiga, ini juga sama. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan Bapak Kadan di Cianjur, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Ustaz, masih ada waktu, kita lanjutkan bacaan pertanyaan dari website. Masih terkait Syiah, Ustaz, ini dari Ummu Abdillah di Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dikatakan jika ada seorang muslim yang mengucapkan tentang orang Syiah sama saja mereka saudara kita juga kok? Saya tidak setuju, tapi saya juga tidak memiliki ilmu untuk menjawabnya, Ustaz. Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, itu berangkat dari keawaman dia tentang akidahnya orang-orang Syiah ya. Kalau digunakan istilah Syiah hari ini, itu biasanya yang dimaksud adalah Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah yang meyakini kemaksuman 12 imam mereka dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang itu sangat-sangat menyimpang, jauh. Sehingga kalau dikatakan sama saja saudara-saudara kita, ya itu jelas perkataan yang batil. Nah, Ustaz, kami ucapkan barakallahu fikum, jazakallahu atas jawaban penjelasan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ibu Tiwi di Tangerang. Iya. Silakan Ibu Tiwi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan Bu. Iya, Ibu Tiwi, mohon maaf bisa dikecilkan saja suara televisinya. Oh iya. Iya, mendengarkan via telepon saja, silakan. Ustaz, Anda ingin bertanya tentang salat sunnah rawatib. Sunnah rawatib 6. Jadi kita tuh biasa salat rawatib sunnah itu. Nah, tiba-tiba
ketika akan melakukan salat sunnah itu anak atau suami minta tolong carikan suatu barang. Nah itu agak terjedah gitu Ustadz, beberapa menit, sekitar 7 menit kita udah jalan kemana-mana. Itu apa masih bisa salat sunnah itu Ustadz? Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Insya Allah tidak, nggak apa-apa lagi karena jedanya itu karena suatu kebutuhan, suatu hajah, maka tidak ada masalah insya Allah. Oh Nah. ya, jazakallah khair Ustadz. Ya, Oh iya kok. nah, Ustaz, demikian Ibu Tiwi di Tangerang, semoga bisa difahami jawabannya ya. Dan bisa kita lanjutkan pertanyaan dari website. Nah. Bismillah, izin bertanya Ustaz, dari hamba Allah di Jakarta Timur, ingin bertanya bagaimana cara melunakkan hati yang begitu keras dalam kehidupan, bagaimana menjadi pribadi yang lembut ya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Ya mungkin sering-seringlah membaca tentang hadis-hadis yang bicara tentang zuhud dan raqaiq ya. Ada di kitab-kitab hadis itu ada satu kitab ya. Kitab itu artinya kumpulan bab. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan-Sunan, sebagian sunan itu ada namanya Kitabuz Zuhdi war Raqaiq. Isinya hadis-hadis tentang bagaimana kehidupan akhirat, tentang hal-hal yang memotivasi kita untuk lebih ingat kepada akhirat, takut kepada dosa-dosa, terdorong untuk ibadah. Itu termasuk yang melembutkan jiwa. Dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bersahaja, itu juga akan melembutkan jiwa. Sebaliknya jauhi maksiat. Nah, di samping itu juga jauhi maksiat. Karena maksiat ini membuat hati kita keras, susah mendapatkan hidayah. Nabi SAW bersabda, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda fa ayyuma qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda wa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda hatta yasira kal qalbaini al hadits. Ya. Ketika hati kita ini terpapar oleh fitnah demi fitnah, godaan demi godaan, maka kalau kita berusaha untuk menolak, mengingkari kemungkaran tersebut, akan muncul noda putih di hati kita. Sebaliknya kalau kita serap fitnah itu, akan muncul noda hitam. Kalau orang kebiasaannya itu tidak mengingkari yang mungkar, tiap hari berinteraksi dengan kemungkaran, itu akan mengeraskan hati. Karena hatinya dia akan hitam legam. Fitnahnya diserap, gak ada yang ditolak, akan hitam legam. Sebaliknya senantiasa menolak, ini akan punya imunitas putih. Ya, kalau sudah hitam legam ini, dia nggak akan bisa lagi mengenali yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar, kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi di antara caranya adalah jangan sering-sering bergumul dengan kemungkaran, dengan maksiat, karena itu akan mengeraskan hati. Dan sering-seringlah bertaubat, karena taubat akan membersihkan kita dari dosa, dan itu artinya hidayah itu akan menyapa kita. Bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, karena Nabi mengatakan al-mu'minu al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, wa fi riwayah man yukhalit. Seseorang itu agamanya ngikutin teman dekatnya, sahabat kesayangannya, maka perhatikan dengan siapa kalian itu bergaul, berteman dekat, bercampur baur, itu semua akan mewarnai kita. Bercampur dengan orang-orang yang hanya ingat dunia akan membuat hati kita keras. Bercampur dengan orang-orang yang lalai akan membuat kita lalai. Bercampur dengan orang-orang yang ingat akhirat akan membuat kita ingat akhirat. Bercampur dengan orang-orang yang taat akan membuat kita taat. Nah, Masya Allah, doa. Dan jangan lupa doa kepada Allah supaya hati kita dilembutkan. Nah, Ustaz, syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk bisa beramal soleh dan menjauhi maksiat. Allahumma amin. Dan Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan, masih ada waktu, dari Tantan di Kota Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar pertanyaan ini? Setiap syariat itu syiar dan setiap
syiar belum tentu syariat. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Kayaknya kebalik ya. Setiap syiar itu pasti syariat. Syiar Islam adalah bagian dari syariat Islam. Tapi tidak berarti syariat Islam itu otomatis menjadi syiar. Karena yang namanya syiar itu adalah ciri khas, simbol yang menonjol pada kaum muslimin atau pada ajaran Islam. Nah, sehingga dia memiliki kekhususan dibandingkan dengan syariat secara umum. Dia bagian dari syariat. Tapi syariat itu ada yang menjadi syiar, yang harus nampak, harus dipopulerkan, ditonjolkan, tapi ada yang itu tidak seperti itu. Sehingga sepertinya kebalik itu statementnya. Nah, insyaallah. Syukron, jazakumullah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Taib. Dari Halimah di Yogyakarta, Sleman. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Banyak mana pahala sedekah jariah untuk orang tua atau membantu saudara yang kekurangan? Pahalanya banyak mana antara mengikhlaskan hutang saudara atau teman ke kita, atau memberi kelonggaran sampai yang berhutang mampu membayar hutangnya? Kan kalau memberi kelonggaran setiap harinya dihitung sedekah. Kalau mengikhlaskan berarti sudah selesai waktu itu juga katanya. Mohon nasihatnya Ustaz dengan statement tersebut. Barakallahu fikum. Tadi yang pertama itu amal jariah untuk orang tua. Nah, Ustaz. Dibandingkan dengan apa? Membantu saudara yang kekurangan. Kalau yang dimaksud amal jariah untuk orang tua yang sudah meninggal, ya artinya mereka sudah meninggal ya, sedangkan saudaranya ini kan masih hidup ya. Bagusan mana? Maka di sini dia bisa membantu saudaranya dan orang tuanya tetap dapat pahala dengan meniatkan, ya Allah, bantuan untuk saudaraku ini pahalanya selain untukku, berikan juga untuk kedua orang tuaku. Nah, ini dua-duanya dapat di sini. Karena orang tuanya sudah meninggal kan, dia nggak butuh sedekah lagi, nggak butuh duitnya kan, nggak butuh bantuannya secara fisik. Yang mereka butuhkan adalah doa dan pahala yang dikirimkan atau diniatkan untuk mereka. Sehingga yang hidup ini yang lebih butuh kepada bantuan secara fisik itu hendaknya didahulukan. Tapi kalau orang tuanya masih hidup nih, ya saya jawab dengan dua kemungkinan ya, karena saya nggak tahu orang tuanya sudah meninggal atau masih hidup. Kalau orang tuanya masih hidup, saudaranya juga masih hidup, dua-duanya butuh bantuan, maka dahulukan orang tua. Dahulukan orang tua. Karena orang tua itu lebih dekat kepada kita, lebih besar haknya kepada kita. Jelas ya. Yang kedua, antara apa tadi? Teman apa-apa? Bentar, Ustaz. Pahala banyak mana antara mengikhlaskan hutang saudara atau teman ke kita, atau memberi kelonggaran sampai yang berhutang mampu membayar hutangnya, Ustaz, katanya. Sebentar. Mengikhlaskan dengan memberi kelonggaran. Mengikhlaskan hutangnya saudara kita. Ya, ada saudara kita berhutang gitu. Terus udah deh kita gugurkan hutangnya. Gitu kan? Kalau dibandingkan dengan ini ada teman nih. Teman utang juga sama kita, dan kita beri kelonggaran. Besaran mana pahalanya? Ini susah ini, ya susah. Karena walaupun dari sisi menggugurkan itu jatuhnya juga silaturahmi dan juga sedekah kalau bagi saudara ya. Namun di sisi lain kita nggak tahu seberapa butuh sih saudara kita ini terhadap hutang itu sendiri sehingga kita gugurkan. Karena kan besar kecilnya pahala dari suatu amal itu juga dipengaruhi oleh faktor urgensi amalan itu sendiri. Sedekah yang kita berikan kepada orang yang sangat membutuhkan, walaupun dia bukan saudara kita,
dengan sedekah yang kita berikan kepada saudara kita, tapi nggak seberapa membutuhkan, maka ini di sisi yang lain lebih besar pahalanya. Yang untuk seorang lain ini, yang sangat membutuhkan, itu lebih besar pahalanya. Karena dia lebih bermanfaat. Kalau dilihat dari segi jenis amal solehnya, memang sedekah untuk saudara itu selain sedekah, dia juga tercatat sebagai silaturahim. Jadi secara jenis ibadahnya ini lebih banyak, tapi berat mana Allahu a'lam, itu sulit kita untuk bisa mengatakan berat mana, kecuali kalau dua-duanya sama-sama urgen, sama-sama membutuhkan. Yang ini kerabat, yang ini bukan kerabat, ya jelas yang kerabat lebih besar pahalanya. Gitu. Baik, Ustaz, Masya Allah. Syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Halimah di Yogyakarta, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami kembali mengajak Anda pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami. Sekali lagi kami mengajak pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang atau untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV, yaitu melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami. Nah, barakallahu fikum. Nah, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.